Ya Allah, Alhamdulillah, Ole Romagnoli terkonfirmasi akan tetap tampil di putaran keempat Piala Dunia. Bagaimana kabar dan berita selengkapnya? Simak video ini dan jangan di-skip-skip ya. Wadidaw, wah. Amukan fans Harimau Malaya setelah kegagalan total Federasi Malaysia tunjukkan prestasi di AFF U23 bikin heboh satu stadion. Erick Thohir sampai diminta bantu perbaiki federasi. Benarkah? Malam ini menjadi momen pahit bagi supporter Malaysia setelah timnas U-Strip 23 Harimau Malaya gagal melangkah ke semifinal Piala AFF U-Strip 23 2025. Laga penentuan grup A melawan timnas Indonesia U-Strip 23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno berakhir dengan skor imbang 0-0 pada Senin malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Hasil ini membuat Malaysia tersingkir, sementara Indonesia dan Filipina maju ke babak berikutnya, memicu kemarahan besar di kalangan fans Malaysia. Sejak peluit akhir dibunyikan, media sosial Malaysia dipenuhi unggahan penuh emosi dari pendukung Harimau Malaya. Banyak yang menilai timnas U-Strip 23 gagal memanfaatkan peluang kemenangan, terutama setelah hanya membutuhkan kemenangan dengan selisih 2 gol untuk mengamankan tiket semifinal. Ini malu besar. Bermain di kandang lawan tapi tak bisa menang, apa gunanya latihan selama ini? Ungkap salah satu akun di platform X mencerminkan kekecewaan kolektif. Para fans juga menyoroti strategi permainan yang dianggap terlalu bertahan, meski pelatih Nafuzi Zain sebelumnya mengisyaratkan pendekatan seimbang. Malaysia cuma bisa bertahan, serangan baliknya lelet, ini bukan timnas, ini cuma bayangan. Kritik seorang supporter lainnya. Bahkan beberapa mengarahkan kemarahan pada individu, termasuk kiper Zulhilmi yang dianggap gagal mengatasi peluang emas Indonesia. Di sisi lain, kemenangan moral Indonesia dengan hasil imbang ini semakin memicu provokasi. Supporter Garuda Muda merayakan lolosnya tim ke semifinal sebagai juara grup A dengan 7 poin, sementara Filipina finish kedua berkat kemenangan 2-0 atas Brunei. Terima kasih Malaysia, kalian bantu kami ke semifinal. Sindir salah satu cuitan dari pendukung Indonesia yang memicu respons pedas dari fans Malaysia. Kegagalan ini menjadi pukulan berat bagi Malaysia yang sebelumnya menunjukkan semangat tinggi setelah menggilas Brunei 7-1. Namun kekalahan awal 0-2 dari Filipina dan ketidakmampuan mengalahkan Indonesia membuat mereka terlempar dari persaingan. Rivalitas panjang antara kedua negara kini memanas lagi, dengan kemarahan fans Malaysia tampaknya akan berlangsung lama setelah malam yang mengecewakan ini. Kabar gembira datang dari kubu timnas Indonesia jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Striker andalan Garuda, Ole Romagnoli dipastikan akan tampil meski masih menjalani proses pemulihan cedera. Kepastian ini disampaikan pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (23 Juli 2025). Romagnoli, penyerang berusia 25 tahun yang bermain untuk Oxford United, sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki serius akibat tackle keras dari pemain Arema FC, Paulinho Mochelin, dalam laga Piala Presiden 2025 pada 10 Juli lalu. Cedera tersebut memaksanya menjalani operasi pada 17 Juli 2025 yang berjalan lancar. Meski awalnya diragukan bisa tampil di ronde keempat yang digelar pada 8, 11, dan 14 Oktober 2025, perkembangan positif dalam pemulihannya membuka peluang bagi sang pemain untuk kembali memperkuat timnas. Ole menunjukkan semangat luar biasa dalam pemulihannya. Tim medis melaporkan progres yang sangat baik dan dia sudah mulai berlatih ringan. Kami akan memantaunya ketat, tapi saya optimistis dia bisa tampil di laga-laga krusial bulan Oktober, ujar Kluivert. Pelatih asal Belanda ini juga menyebut bahwa Romagnoli akan menjalani program khusus untuk memastikan kondisinya optimal. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menyambut baik kabar ini.
Ole adalah pemain kunci di lini depan. Kehadirannya sangat penting apalagi kita akan menghadapi lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak di grup B. Tapi, kami tetap berhati-hati agar dia pulih sepenuhnya, ungkap Erik. Romagney sendiri telah menjadi sosok vital bagi timnas Indonesia dengan torehan 3 gol penting melawan Australia, Bahrain, dan Cina di putaran ketiga kualifikasi. Dalam unggahan di akun Instagram pribadinya dalam kurung @oleromagney, ia mengaku bersyukur atas dukungan supporter dan berjanji memberikan yang terbaik. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya akan berjuang keras untuk kembali lebih kuat dan membantu timnas meraih hasil terbaik, tulisnya. Kembalinya Romagney diharapkan dapat menambah daya gedor timnas Indonesia di ronde keempat yang menjadi langkah penting menuju Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan melakoni laga tandang dan kandang melawan Arab Saudi dan Irak dengan target mempertahankan performa impresif mereka di kualifikasi sebelumnya. Semua mata kini tertuju pada sang striker untuk kembali menjadi tumpuan di lini serang. The dream stays bright. We believe in this path of light. The people's cheers, our greatest might. Together we'll conquer the fight. Yes, alhamdulillah. Kabar berikut pasti akan bikin semua netizen pecinta timnas melompat kegirangan. PSSI resmi umumkan naturalisasi striker murni baru untuk gantikan Ole Romagney yang absen di laga round 4 kualifikasi Piala Dunia. Siapakah dia? Simak ceritanya, jangan di-skip sedetik pun. Kabar gembira datang bagi pecinta sepak bola Indonesia. PSSI resmi mengumumkan naturalisasi striker muda berbakat Lukas Jutkiewicz, pemain keturunan Indonesia-Belanda yang saat ini memperkuat klub kasta kedua Liga Inggris, Birmingham City. Pemain berusia 24 tahun ini diproyeksikan menjadi pengganti ideal bagi striker timnas Indonesia, Ole Romagney, yang baru saja menjalani operasi akibat cedera ankle dan diprediksi absen di laga round 4 kualifikasi Piala Dunia. Lukas Jutkiewicz yang memiliki darah Indonesia dari sang nenek asal Makassar disebut-sebut sebagai penyerang modern dengan insting gol tajam, fisik kuat, dan kemampuan aerial duel yang mumpuni. Selama musim 2024-2025, Lukas telah mencetak 8 gol dan 3 assist dalam 15 pertandingan bersama Birmingham City di EFL Championship. Gaya permainannya yang agresif dan kemampuan mencetak gol dari berbagai situasi membuat netizen Indonesia langsung heboh dan optimistis. Welcome to Garuda, Lukas. Ini dia striker yang kita tunggu-tunggu. Cepat sembuh Ole, tapi Lukas bakal bikin lawan keder. Tulis akun @garudamania di platform X yang langsung disambut ribuan likes dan retweet. Netizen lain @bolagila_id menambahkan, Lukas Jutkiewicz di championship aja gacor, apalagi di level Asia Tenggara. Timnas auto naik level. Keputusan PSSI menaturalisasi Lukas tak lepas dari rekomendasi pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang menginginkan tambahan amunisi di lini depan menyusul cederanya Ole Romagney. Lukas yang memiliki tinggi 185 cm dikenal sebagai penyerang yang versatile, mampu bermain sebagai target man maupun second striker. Proses naturalisasinya dipercepat setelah Lukas menyatakan keinginannya mewakili Indonesia di pentas internasional, terutama untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Lukas adalah talenta yang sangat menjanjikan. Dia punya semangat, skill, dan komitmen untuk membela merah putih. Kami yakin dia bisa membawa dampak besar, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta. Reaksi di media sosial langsung meledak. Tagar hashtag Lukas Jutkiewicz dan hashtag Garuda baru mendominasi trending topik di X dengan netizen ramai-ramai memuji keputusan PSSI. Dari Birmingham ke Jakarta, welcome Lukas. Bikin Vietnam dan Thailand ketar-ketir. Cuit @timnaslovers. Bahkan beberapa supporter sudah membuat meme Lukas mengenakan jersey timnas dengan nomor punggung 9. Lukas dijadwalkan tiba di Indonesia pekan depan untuk menyelesaikan proses administrasi kewarganegaraan dan segera bergabung dengan pemusatan latihan timnas. Debutnya diharapkan terjadi pada laga persahabatan melawan Jepang bulan depan. Dengan kehadiran Lukas Jutkiewicz, harapan baru muncul bagi timnas Indonesia untuk meraih prestasi lebih gemilang di kancah internasional.
Itu semua benar-benar jadi harapanku untuk sekarang ini. Karena keadaan oleh Romanyi yang tidak bisa diharapkan tampil di round keempat Piala Dunia besok. With undying spirit, strong and free, Indonesia will make history. We are one, we are strong, under one flag. Ya, saya mohon, saya Erick Thohir dihujat nggak apa-apa. Tapi tim nasional mohon didukung dengan segala. Wah wah wah, gegerkan seluruh warga ASEAN. STY tiba-tiba muncul menyaksikan secara langsung di tribun saat Indonesia berhasil taklukkan Filipina. Pertanda apakah ini? Simak berita selengkapnya. Apakah gol yang gol pemirsa, gol! Pelatih Malaysia lontarkan pernyataan yang bikin seluruh warganet geram. Simak pernyataan aneh dan nyeleneh pelatih Malaysia berikut ya. Timnas Indonesia U-Strip 23 berhasil meraih kemenangan dramatis 1-0 atas Filipina dalam laga penyisihan grup AFF U-Strip 23 2025 yang berlangsung semalam di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol tunggal kemenangan Garuda Muda tercipta di menit-menit akhir melalui sundulan akurat, memicu sorak-sorai ribuan supporter yang memadati tribun. Namun sorotan utama malam itu tertuju pada kehadiran Shin Tae-yong dalam kurung, STY, mantan pelatih Timnas Indonesia yang terlihat menyaksikan laga dari tribun kehormatan. STY yang dikenal sebagai arsitek kebangkitan sepak bola Indonesia tampak fokus mengamati permainan anak asuhnya dulu. Meski tak lagi menangani timnas, strategi dan semangat pantang menyerah yang ia tanamkan masih terasa dalam permainan Garuda Muda. Kemenangan ini memperkuat posisi Indonesia di grup sekaligus mengobarkan harapan di kalangan supporter akan kembalinya STY ke kursi pelatih timnas senior. Media sosial, khususnya platform X, langsung diramaikan oleh cuitan antusias. STY nonton langsung. Ini pertanda dia balik latih timnas, kan? Tulis akun @garudamania. Pengguna lain @bolanusantara menulis, aura STY masih hidup di tim ini. Kembalilah, coach. Meski PSSI belum memberikan pernyataan resmi, kehadiran STY di laga ini memicu spekulasi kuat bahwa pelatih asal Korea Selatan tersebut sedang mempertimbangkan kembali peran di timnas Indonesia. Dengan kemenangan ini, Indonesia U-Strip 23 kini bersiap menghadapi laga berikutnya dengan kepercayaan diri tinggi. Sementara itu, mata publik sepak bola nasional kini tertuju pada STY, menanti apakah legenda kepelatihan ini akan kembali membawa Garuda terbang lebih tinggi. The people's cheers, our greatest might. Together we'll conquer the fight. Every second we give our all. Jelang laga sengit melawan Timnas Indonesia U-Strip 23 di Piala AFF U-Strip 23 2025, pelatih tim nasional Malaysia U-Strip 23, Nafusi Zain, memanaskan suasana dengan pernyataan penuh percaya diri. Dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 21 Juli 2025, Nafusi menyebut Indonesia sebagai lawan berat, namun menegaskan timnya siap memberikan kejutan. Indonesia adalah tim kuat dan favorit juara, tapi Harimau Malaya Muda tidak akan menyerah. Kami datang untuk bertarung dan membuktikan siapa yang terbaik, ujarnya dengan nada menantang. Nafusi mengakui kekuatan Indonesia yang pernah mengalahkan Malaysia 2-1 di Piala AFF U-Strip 23 2023. Namun ia menegaskan bahwa timnya telah belajar dari kekalahan tersebut. Kami sudah menganalisis permainan Indonesia. Mereka punya kecepatan dan serangan mematikan, tapi kami punya strategi untuk mematahkan mereka. Ini saatnya Malaysia bangkit. Tambahnya memicu antusiasme pendukung Malaysia yang menantikan revanse. Ia juga menyinggung rivalitas klasik kedua negara, mengingatkan kemenangan dramatis Malaysia atas Indonesia melalui adu penalti di final SEA Games 2011. Pertandingan ini diprediksi akan berlangsung panas dengan ribuan supporter Indonesia memadati stadion untuk mendukung Garuda Muda. Di media sosial, pernyataan Nafusi langsung memicu respons dari netizen Indonesia yang membalas dengan semangat mendukung timnas.
Dengan tensi tinggi dan sejarah rivalitas yang kental, laga Indonesia versus Malaysia di Piala AFF U-Strip 23 2025 ini dipastikan akan menjadi salah satu duel paling dinanti di turnamen. Price will never fall to see our flag rise above all. Fly, Garuda, reach the skies. Bring our dream to the world's eyes. With undying spirit, strong and free, Indonesia will make history. Sweatful. Yes, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Doa publik diijabah. STY janjikan akan bantu timnas saat AFF U23 dengan konsultasi taktis. Bagaimana berita selengkapnya? Simak sampai selesai, pokoknya jangan di-skip-skip. Setelah resmi tidak lagi menjabat sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari 2025, Shin Tae-yong dalam kurung STY kembali menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Kabar terbaru menyebutkan bahwa pelatih asal Korea Selatan ini memberikan sinyal kuat untuk hadir mendukung timnas Indonesia U23 pada ajang AFF U23 Championship 2025 yang akan digelar di Thailand. Meskipun kini menjabat sebagai Wakil Presiden Korea Football Association dalam kurung, KFA STY menyatakan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan sepak bola Indonesia, tempat ia meninggalkan jejak bersejarah selama 5 tahun kepelatihannya. Dalam pernyataan resminya pada 11 Januari 2025, STY mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada masyarakat Indonesia atas dukungan luar biasa selama ia melatih timnas Garuda. Saya bangga telah membangun fondasi kuat untuk sepak bola Indonesia. Saya berharap Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026 dan saya akan selalu mendukung, ujarnya. Lebih lanjut, STY dikabarkan berjanji untuk memberikan bantuan dalam bentuk konsultasi taktik dan strategi untuk timnas U-Strip 23 menjelang AFF U-Strip 23 2025. Ia disebut-sebut akan hadir sebagai penasihat atau pendamping tim, memanfaatkan pengalamannya membawa timnas U-Strip 23 Indonesia mencapai semifinal Piala Asia U-Strip 23 2024, sebuah pencapaian bersejarah. Kehadiran STY di AFF U-Strip 23 mendatang dianggap sebagai angin segar, terutama setelah pencopotannya yang menuai kontroversi. Banyak penggemar di media sosial, seperti yang terlihat di unggahan X, masih mengenang kontribusinya yang telah mengangkat peringkat FIFA Indonesia dari 173 ke 127 dan membawa tim ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Coach STY bukan hanya soal taktik, tapi juga mental dan harga diri. Dia bikin timnas disegani, tulis salah satu pengguna X, mencerminkan sentimen positif yang masih kuat. Meski PSSI telah menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih baru, kehadiran STY di AFF U-Strip 23 2025 diharapkan dapat memberikan dorongan moral bagi para pemain muda. Dengan pengalamannya yang telah terbukti termasuk membawa timnas U-Strip 23 menjadi runner-up AFF U-Strip 23 2023, STY diharapkan bisa membantu Garuda Muda meraih prestasi lebih baik di turnamen mendatang. Janji STY untuk terus berkontribusi menunjukkan dedikasinya yang tak pudar untuk sepak bola Indonesia, sekaligus menjadi harapan baru bagi penggemar yang masih merindukan keajaiban Shin Tae-yong. Adidas, penonton terbesar nomor 4 di dunia. Terus Indonesia akan di-endorse sama Adidas PSSI. Bikin geger seluruh Asia. Adidas akan gantikan Earthpo untuk timnas Indonesia. FIFA semakin anggap Indonesia penting untuk lolos Piala Dunia. Simak berita selengkapnya. Indonesia semakin menunjukkan posisinya sebagai kekuatan penting di kancah sepak bola dunia, terutama dalam pandangan Federasi Sepak Bola Internasional dalam kurung FIFA. Dengan populasi lebih dari 270 juta jiwa dan antusiasme luar biasa terhadap sepak bola, Indonesia bukan hanya pasar potensial, tetapi juga pusat strategis bagi pengembangan olahraga global. Baru-baru ini,
FIFA menetapkan Jakarta sebagai regional hub untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Sebuah langkah bersejarah yang menegaskan kepercayaan FIFA terhadap Indonesia sebagai motor transformasi sepak bola di wilayah ini. Kepercayaan ini semakin diperkuat dengan kolaborasi strategis antara Tim Nasional Indonesia dalam kurung Timnas dan merek olahraga ternama dunia Adidas. Kemitraan ini bukan sekadar sponsorship biasa, melainkan langkah besar yang dapat mengubah lanskap industri sepak bola di Indonesia. Adidas yang telah menjadi mitra FIFA selama lebih dari 50 tahun dan memasok bola resmi untuk setiap Piala Dunia sejak 1970 melihat Indonesia sebagai pasar dengan potensi pertumbuhan luar biasa. Dengan basis penggemar sepak bola yang masif dan budaya olahraga yang kian berkembang, kolaborasi ini memungkinkan Adidas untuk memperluas pengaruhnya di Indonesia sekaligus meningkatkan citra timnas di panggung internasional. Lebih dari itu, kemitraan dengan Adidas berpotensi menjadikan Indonesia sebagai capital market terbesar bagi FIFA di Asia. Indonesia memiliki demografi yang mendukung, mayoritas penduduk adalah generasi muda yang tech-savvy, aktif di media sosial, dan sangat loyal terhadap merek yang relevan dengan gaya hidup mereka. Kolaborasi ini memungkinkan Adidas untuk menghadirkan produk eksklusif seperti jersey timnas, sepatu edisi terbatas, dan merchandise yang menggabungkan elemen budaya lokal seperti yang pernah dilakukan dengan desainer Indonesia Rio Harimalt. Produk-produk ini tidak hanya meningkatkan pendapatan dari penjualan, tetapi juga memperkuat identitas sepak bola Indonesia di mata dunia. Dari sisi FIFA, Indonesia menawarkan peluang ekonomi yang signifikan. Penyelenggaraan acara sepak bola internasional, seperti turnamen regional ASEAN yang didukung Adidas, serta potensi menjadi tuan rumah event FIFA di masa depan, dapat menghasilkan pendapatan besar dari sponsor, hak siar, dan pariwisata. Selain itu, kehadiran FIFA di Indonesia sebagaimana dikonfirmasi oleh Presiden Joko Widodo menunjukkan komitmen untuk mentransformasi sepak bola nasional melalui kerjasama dengan AFC dan pemerintah. Transformasi ini mencakup pembangunan infrastruktur, pengembangan talenta muda, dan peningkatan tata kelola yang semuanya akan memperbesar nilai pasar sepak bola Indonesia. Dengan dukungan FIFA dan kemitraan strategis bersama Adidas, Indonesia tidak hanya dianggap penting, tetapi juga diproyeksikan menjadi pusat gravitasi baru sepak bola Asia. Jika timnas mampu tampil kompetitif di kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti yang diimpikan oleh pemain seperti Max Hilgers, Indonesia berpotensi menarik lebih banyak investasi dan perhatian global. Kombinasi antara pasar yang besar, antusiasme penggemar, dan kolaborasi dengan merek kelas dunia seperti Adidas menempatkan Indonesia di jalur untuk menjadi capital market terbesar bagi FIFA, sekaligus membawa sepak bola Indonesia ke puncak kejayaan. Oh, nggak Erspo lagi. Gue nggak mau ngomong ini. Wah. Harimau Malaya digembosi FIFA akibat langgar aturan naturalisasi. Sanksi berat apa untuk Harimau Malaya? Simak beritanya dan jangan di-skip. Wah. Timnas Indonesia terus genjot kualitas pemain dengan menambah 4 pemain naturalisasi lagi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia. Siapa sajakah mereka? Simak sampai selesai. Timnas Indonesia terus berbenah tidak hanya dalam taktik permainan, tetapi juga dalam komposisi pemain. PSSI kembali membuat gebrakan dengan rencana penambahan pemain naturalisasi jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Beberapa hari terakhir, rumor beredar bahwa Indonesia akan kembali naturalisasi pemain dengan darah keturunan. Menanggapi isu ini, anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga, menyatakan bahwa saat ini belum ada keputusan resmi terkait penambahan pemain baru. Namun seperti biasa, PSSI menyerahkan keputusan akhir kepada pelatih Patrick Kluivert berdasarkan kebutuhan tim. Peluang Indonesia untuk menambah pemain diaspora tetap terbuka lebar. Sejak round 1 kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia rutin memperkenalkan pemain baru dari proses naturalisasi. Kini muncul 4 nama yang dikaitkan dengan proses naturalisasi tersebut. 1. Milano Jonathan dalam kurung FC Utrecht. Pemain ini mencetak 11 gol dan 4 assist dalam 31 laga. Ia disebut sebagai kandidat terdepan untuk dinaturalisasi. 2. Lauren Ulrich dalam kurung Stuttgart. Gelandang muda berusia 20 tahun ini memiliki darah Surabaya dari kakek neneknya. Musim ini ia mengoleksi 3 gol dan 7 assist dari 13 pertandingan di kasta ketiga Liga Jerman. 3.
Jaden Oosterwolde dalam kurung Fenerbahce bek kiri berusia 24 tahun ini berpostur 189 cm dan bisa bermain di posisi bek tengah. Namun ia secara terbuka mengakui lebih memprioritaskan membela Belanda. 4. Pascal Struijk dalam kurung Leeds United adalah nama paling menjanjikan. Pemain keturunan Surabaya ini menjadi andalan Leeds yang baru saja promosi ke Premier League. Pada Juli 2025, dunia sepak bola dikejutkan oleh kabar bahwa Federasi Sepak Bola Malaysia dalam kurung FAM menerima sanksi berat dari FIFA akibat pelanggaran aturan naturalisasi pemain. Skandal ini bermula dari sorotan terhadap proses naturalisasi sejumlah pemain asing yang direkrut untuk memperkuat tim nasional Malaysia Harimau Malaya menjelang kualifikasi Piala Asia 2027. Pemain seperti Facundo Garces, Imanol Machuca, Rodrigo Holgado, Joao Figueiredo, dan John Irazabal yang berasal dari Spanyol dan Amerika Selatan menjadi pusat kontroversi karena diduga tidak memenuhi syarat ketat FIFA terkait naturalisasi. Menurut peraturan FIFA, pemain yang dinaturalisasi harus memiliki hubungan darah dalam kurung, misalnya keturunan dari kakek atau nenek atau telah tinggal di negara tersebut selama minimal 5 tahun. Namun asal-usul beberapa pemain Malaysia ini dipertanyakan, terutama setelah media Malaysia dan Indonesia melaporkan kurangnya transparansi dalam proses naturalisasi. Seorang jurnalis Vietnam bahkan menyebut FAM diduga memalsukan dokumen menyerupai kasus Timor Leste pada 2017 yang berujung pada larangan tampil di Piala Asia 2023. Skandal ini mencuat setelah Malaysia meraih kemenangan telak 4-0 atas Vietnam di kualifikasi Piala Asia, di mana pemain naturalisasi berperan besar. Namun kecurigaan dari penggemar dan analis di Asia Tenggara memicu investigasi FIFA. Hasilnya pada awal Juli 2025, FIFA mengumumkan sanksi terhadap Malaysia, termasuk larangan tampil di kompetisi internasional hingga 2027, denda finansial, dan pembekuan program naturalisasi FAM. Sanksi ini mirip dengan hukuman yang pernah diterima Timor Leste yang dinyatakan bersalah karena menggunakan pemain naturalisasi ilegal. Keputusan FIFA ini memicu reaksi keras di Malaysia. Sebagian penggemar dan legenda sepak bola lokal seperti Santok Singh yang sebelumnya menyebut program naturalisasi bodoh merasa keputusan ini merusak identitas sepak bola Malaysia. Di sisi lain, pelatih Peter Chlamovski dan pendukung naturalisasi seperti Datuk Jamal Nasir berargumen bahwa pemain naturalisasi diperlukan untuk meningkatkan daya saing, terutama melawan tim kuat seperti Thailand dan Vietnam. Namun, kegagalan FAM memastikan kepatuhan terhadap aturan FIFA membuat Malaysia harus membayar mahal. Sanksi ini tidak hanya menghambat ambisi Malaysia di kancah internasional, tetapi juga memicu perdebatan sengit tentang masa depan sepak bola nasional. Banyak yang menyerukan reformasi struktural, termasuk pengembangan bakat lokal dan peningkatan transparansi dalam manajemen FAM. Sementara itu, tim nasional harus menghadapi masa sulit tanpa kompetisi resmi, meninggalkan penggemar Harimau Malaya dalam kekecewaan mendalam. Indonesia justru diuntungkan dengan FIFA tetap pilih Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Kok bisa? Simak beritanya dan jangan di-skip biar gak salah paham. From the homeland full of pride, we stand together side by side. Garuda on our chest, hope in our heart. Unite the dream, let the journey start. Every step is a sacred vow. For the nation we fight here and now. With sacrifice we'll never fall. To see our flag rise above all. Konfederasi Sepak Bola Asia AFC dan FIFA telah resmi menetapkan Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada 8-14 Oktober 2025. Keputusan ini sempat menuai kontroversi karena kedua negara tersebut juga menjadi peserta aktif di babak ini bersama timnas Indonesia, Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab. Meski Indonesia gagal menjadi tuan rumah, skuad Garuda justru memiliki peluang untuk memanfaatkan sejumlah keuntungan yang dapat mengokohkan langkah mereka menuju Piala Dunia 2026.
Keuntungan bagi Timnas Indonesia. 1. Familiaritas dengan stadion di Qatar. Timnas Indonesia memiliki pengalaman positif bermain di Qatar, khususnya di Stadion Al Bayt dan Stadion Jassim bin Hamad saat tampil di Piala Asia 2023. Dukungan supporter Indonesia yang hadir dalam jumlah besar di Qatar kala itu menciptakan atmosfer seperti bermain di kandang sendiri. Dengan banyaknya komunitas diaspora Indonesia di Timur Tengah, terutama di Qatar, Timnas Indonesia berpotensi mendapat dukungan moral yang signifikan, meningkatkan semangat juang pemain di lapangan. 2. Infrastruktur kelas dunia dan persiapan optimal. Qatar dan Arab Saudi dikenal memiliki fasilitas sepak bola bertaraf internasional, termasuk stadion berstandar FIFA dan lapangan latihan berkualitas tinggi. Hal ini memungkinkan Timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri dengan baik tanpa kendala logistik. Selain itu, iklim dan kondisi lapangan yang seragam di babak round robin memberikan peluang bagi Indonesia untuk fokus pada strategi permainan tanpa harus beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang ekstrem. 3. Kesempatan menghadapi lawan berat di lingkungan netral dengan format round robin di lokasi terpusat. Indonesia tidak perlu menghadapi tekanan bermain di kandang lawan dengan atmosfer penuh supporter tuan rumah untuk setiap pertandingan. Meskipun Qatar dan Arab Saudi mendapat keuntungan sebagai tuan rumah, Indonesia dapat memanfaatkan situasi ini untuk bermain lebih lepas, terutama karena lawan seperti Irak, Oman, dan Uni Emirat Arab juga bermain di lingkungan yang relatif netral. Hal ini memberikan peluang bagi Indonesia untuk mencuri poin dari tim-tim kuat. 4. Semangat juang untuk membuat sejarah. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa Timnas Indonesia akan membawa semangat juang Garuda kemanapun mereka bermain. Kekalahan telak dari Jepang dalam kurung 0-6 di putaran ketiga menjadi pelajaran berharga bagi pelatih Patrick Kluivert untuk memperbaiki penyelesaian akhir dan strategi tim. Dengan fokus pada lini tengah dan pertahanan yang sudah cukup solid, Indonesia memiliki potensi untuk tampil lebih tajam di ronde 4, terutama dengan motivasi besar untuk mengukir sejarah sebagai tim Asia Tenggara pertama yang lolos ke Piala Dunia. 5. Potensi geopolitik membuka peluang baru. Meski Qatar dan Arab Saudi telah ditetapkan sebagai tuan rumah, ketegangan geopolitik di Timur Tengah seperti konflik Iran-Israel dapat memengaruhi keputusan AFC dan FIFA. Indonesia dengan stabilitas politik dan pengalaman menyelenggarakan event internasional seperti Piala Dunia U-Strip 17 2023 disebut-sebut sebagai kandidat pengganti jika Qatar atau Arab Saudi tidak dapat menjadi tuan rumah. Hal ini memberikan peluang tambahan bagi Indonesia untuk bermain di kandang sendiri dengan dukungan penuh supporter jika situasi berubah. Meski dihadapkan pada tantangan berat melawan tim Timur Tengah, Timnas Indonesia menunjukkan optimisme tinggi. Dengan persiapan matang, pengalaman bermain di stadion internasional, dan semangat untuk mencetak sejarah, skuad Garuda siap memberikan kejutan di ronde 4. Drawing Group pada 17 Juli 2025 di Osaka, Jepang akan menjadi penentu langkah awal Indonesia. Apapun hasilnya, semangat Garuda akan terus berkobar untuk mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Conquer the fight.